lulus. Hadirkan lagi yang tidak sabar, lebih tidak sabar lagi. 2, lulus. 3, terus aja dihantam. Karena kita ingin jadi orang sabar. Belajar sabar tentu saja harus pada orang yang tidak sabar. Ingin jadi orang sabar tapi ingin cespleng. Tidak mau menerima orang-orang yang tidak sabar. Itulah yang menyebabkan kita ingin berubah, tetapi perubahan tidak pernah terjadi. Karena kita tidak siap melewati proses perubahannya. Lucu kan? Lucu kan? Lucu. Ingin jadi orang yang bijaksana. Dikiranya menjadi orang yang bijaksana itu begitu. Orang bijaksana itu adalah orang yang setiap hari dihantam oleh segala sesuatu yang dia tidak suka. Sampai dia bisa menerima yang tidak suka itu. Seperti dia menerima yang dia suka. Baru kebijaksanaan muncul. Sakit? Sakit. Berantakan? Yes. Tapi itulah proses perubahan. Nah kalau kita tidak mau mengikuti proses ini, terus mau lari kemana? Makanya ada kata-kata bijak yang sangat saya kagumi. Kata-kata itu sederhana. Kata-katanya begini. Ketika kamu sadar bahwa di semesta ini tidak ada tempat untuk lari, disitulah kamu akan mengalami pencerahan. Ketika kamu sadar di semesta ini tidak ada satu tempat pun untuk kamu lari, disitulah kamu mengalami pencerahan. Sadar bahwa di semesta ini tidak ada tempat untuk lari, ujungnya apa? Dia terima apapun apa adanya. Di situ dia akan mengalami pencerahan. Sesederhana itu sebetulnya kedamaian. Bahkan ketidakdamaian ketika diterima akan berubah menjadi kedamaian. Baik ya, supaya kuliah kita ini kelihatan serius, kelihatannya. Saya akan pandu dengan slide yang ada di depan ini. Kita juga nanti akan berbicara hukum-hukum fisika. Kita akan bicara hukum Newton segala. Kita akan bicara hukum gravitasi. Kuliah kita hari ini agak serius. Agak sih. Setiap perubahan, bahkan perubahan ke arah yang lebih baik sekalipun, selalu disertai ketidaknyamanan. Itulah hukum perubahan. Jadi jangan berpikir kalau perubahan itu nyaman. Ini kunci ya, ini hukum, ini hukum. Jadi kalau ada orang yang ingin berubah, tetapi ya ingin nyaman, sebetulnya dia sedang menolak perubahan. Jadi hukum perubahan adalah ya setiap perubahan, bahkan perubahan ke arah yang lebih baik sekalipun, yang menyertai proses perubahan adalah ketidaknyamanan. Itu hukum. Ya, hukum. Jadi kalau kita ingin nyaman-nyaman saja, berarti kita ingin mempertahankan situasi yang ada. Ya perubahan tidak akan terjadi. Ini hukum ya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, saya akan berbicara hukum Newton. Jadi Newton ini ahli fisika yang menurut saya sih sudah mencapai pencerahan. Karena sesungguhnya tidak ada hukum Newton. Yang ada adalah hukum Allah. Yang ada adalah hukum alam. Kebetulan Newton ini punya intuisi yang lebih tajam sehingga beliau bisa menangkap rahasia semesta. Nah, Newton ini berbicara di berbagai dimensi keilmuan. Dia bicara di dimensi optik, dia bicara di dimensi elektromagnetik, dia berbicara di berbagai dimensi keilmuan, dan yang paling terkenal hukum Newton itu adalah tentang gerak. Ya, saya akan bicara dulu gerak, karena perubahan pasti ada kaitannya dengan gerak. Nanti kita akan hubungkan. Ya, makanya saya bilang kuliah hari ini agak serius, ada fisikanya nih. Tapi ini fisik for all, fisika untuk semua umur. Artinya yang tidak sekolah pun akan ngerti penjelasan saya. Karena nanti akan saya kasih contoh-contoh yang sederhana. Karena sesungguhnya laboratorium fisika itu bukan di universitas. Laboratorium fisika itu adalah ini nih, kehidupan kita. Ini laboratorium. Iya. Banyak mahasiswa yang bingung. Mungkin kalian juga bingung.
Katanya kena virus, demam. Suhu diukur 39 derajat Celcius. Bahkan bisa di atas itu. Tetapi ngahodhod, kedinginan. Harusnya kalau panas tidak kedinginan kan? Nah itu. Tapi sekarang kalian yang sedang sehat tidak merasa kedinginan. Merasa nyaman saja. Mengapa? Ketika sedang sehat, suhu tubuh kita hampir sama dengan suhu tubuh lingkungan. Jadi suhu tubuh kita hampir sama dengan suhu lingkungan. Sehingga perbedaan suhu antara suhu tubuh kita dengan lingkungan tidak beda jauh. Karena tidak beda jauh, maka kalor dalam tubuh kita hanya berpindah sedikit-sedikit. Karena beda suhunya kecil. Karena pindah kalornya sedikit-sedikit. Nah yang pindah sedikit-sedikit kan gak kerasa. Maka keadaan keseimbangan tubuh kita tidak terganggu. Maka kita merasa nyaman. Tapi begitu kena virus, tubuh kita naik sampai 40 derajat Celcius. Demam, suhu tubuh kita dengan suhu lingkungan beda jauh. Sehingga ada perbedaan suhu yang ekstrim. Akibatnya apa? Kalor berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat suhu yang rendah. Dengan perpindahan yang sangat ekstrim. Cepat sekali. Seperti ini nih, kalau air mengalir, tidak terlalu curam tempatnya. Kan alirannya biasa. Tapi kalau air itu mengalir di tempat yang curam, perbedaan ketinggian terlalu ekstrim, kan sangat berbahaya air itu. Betul? Disebutnya juga air terjun. Nah jadi sebetulnya kalor itu, kalau beda suhu antara tubuh kita dengan lingkungan terlalu jauh, itu terjun bebas itu. Akibatnya fluks kalor dari tubuh kita terlalu cepat, keseimbangan tubuh kita terganggu. Jadinya kita merasa kedinginan. Ini fisika untuk umum ini, fisika untuk semua orang. Jadi artinya yang lulusan SD pun pasti ngerti. Ya. Nah, saya mau bicara hukum Newton satu saja tentang gerak. Karena gerak ada kaitan dengan perubahan. Nah, tidak pakai rumus nih, nggak pakai rumus. Pakai bahasa kualitatif. Hukum Newton yang pertama itu disebut hukum kelembaman. Bahasa Inggrisnya inert, I-N-E-R-T, inert. Inert itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan inersia. Jadi inersia itu lembam. Lembam itu gini. Kalau benda yang sedang diam, dia akan tetap ingin diam. Tapi kalau dia sudah bergerak, ingin tetap bergerak. Itu namanya lembam. Itu sifat inersia namanya. Contoh, sederhana. Kita naik mobil nih. Mobil sedang jalan ke depan. Kalau mobil jalan ke depan, kan kita juga ikut mobil dong. Jalan ke depan. Gak tertinggal kan? Betul? Nah tiba-tiba ya ada kucing lewat. Sopir ngerem. Zut! Mobil berhenti kan? Saat mobil berhenti, kita terus pengen ke depan. Betul? Karena kita sedang bergerak ke depan, ingin tetap ke depan. Buktinya apa? Sudah direm pun tubuh kita ke depan. Makanya penting kalau di mobil pakai sabuk pengaman. Itu tujuannya. Sabuk pengaman itu dibuat karena apa? Ini karena setiap materi itu punya sifat inert. Punya sifat inersia, punya sifat kelembaman. Nah sekarang coba. Kalau mobil sedang mundur ke belakang, direm sama. Kita juga terjongkok ke belakang. Itu artinya tubuh kita ini kalau sudah diam, ingin selamanya diam. Kalau sudah bergerak, ingin selamanya bergerak. Maka inersia ada dua. Satu inersia fisik, yang kedua inersia mental. Nah inersia fisik berhubungan dengan materi. Inersia mental berhubungan dengan sudut pandang. Yang paling sulit dirubah manusia itu adalah inersia mentalnya. Inersia mentalnya. Kalau sudah begitu, ya ingin begitu. Tidak bisa dirubah. Nah yang tidak bisa diubah, jelas sulit untuk mengalami perubahan. Oke. Suka nimbang badan kan? Oke. Nimbang badan. Apalagi yang takut gemuk. Sering nimbang badan. Makin sering nimbang badan, makin gemuk. Karena apa? Takut gemuk. Itu hukum tarik-menarik. Jadi karena di otaknya ada kata gemuk, maka dia akan menarik semua potensi gemuk.
Akibatnya apa? Akibatnya ya gemuk. Itu karena pikiran. Nah, hasil timbang badan apa? 56 kilogram. Betul? 70 kilogram. Betul? 80 kilogram. Apa sih sesungguhnya itu? Pernah nanya enggak? Enggak pernah nanya. Kalian enggak pernah nanya. Tapi Newton karena ilmuwan dia nanya, apa sih massa itu? Gitu. Newton itu nanya. Karena nanya ada jawaban dari semesta.